Selamat malam Bapak dan teman-teman. Saya Michael Lantanal dari kelas 11 Sosial 3 nomor absen 20. Hari ini akan membedah sebuah fenomena sosial yang sangat dinamis, yaitu demonstrasi di DPR tahun 2025. Konflik ini itu bukan sekedar kerumunan massa, melainkan sebuah struktur hubungan yang kompleks antara rakyat dan penguasa. Di dalam video ini, saya akan menggunakan pendekatan pemetaan konflik untuk melihat siapa saja aktor yang bermain, apa kepentingan mereka, dan bagaimana pola hubungan yang tercipta di lapangan. Mari kita mulai. Sebelumnya apa itu? Aduh, wah ini pemetaan konfliknya parah sih. Iya sudah, mari kita mulai aja kalau gitu. Narasi utama konflik ini itu berpusat pada kotak merah di tengah, yaitu penolakan kebijakan di tahun 2025. Kebijakan ini tuh menjadi batu sambungan yang memicu eskalasi. Jika kita perhatikan dengan baik, kebijakan ini tuh berada di antara dua blok besar. Di sisi kanan ada pembuat kebijakan, yaitu DPR dan pemerintah. Dan di sisi kiri itu adalah penolakan kebijakan seperti mahasiswa dan LSM. Narasi yang berkembang di masyarakat adalah adanya ketidakadilan dalam proses legislasi yang akhirnya memaksa elemen sipil untuk turun ke jalanan sebagai bentuk tekanan pemerintah terakhir. Nah, sekarang kalau kita lihat komentarnya dengan baik. Berdasarkan literatur sosiologi, ada tiga jenis konflik yang bekerja di sini secara simultan. Yang pertama ada konflik vertikal. Itu adalah antara rakyat atau setempat bawah dan strata atas seperti pemerintah. Dan yang kedua ada konflik manifest atau terbuka. Ini tuh bukan lagi konflik tersembunyi. Penggunaan simbol garis zigzag merah dalam peta ini menegaskan adanya perselisihan terbuka yang sudah mencapai ranah konfrontasi fisik atau verbal. Dan yang terakhir atau yang nomor tiga ada konflik struktural yang terjadi karena adanya ketimpangan akses dalam pengambilan keputusan. Masyarakat merasa suara mereka itu tidak terakomodasi dalam sistem formal, sehingga mereka itu mencari saluran informasi di jalanan. Nah, sekarang mari kita perhatikan lagi simbol-simbol dalam lingkaran ini. Nah, di sini tuh dijelaskan mahasiswa atau aliansi demonstran itu memiliki lingkaran yang besar dan berada di posisi paling puncak. Ini tuh menunjukkan mereka adalah motor penggerak utama atau vanguard dengan kekuatan massa yang besar. Dan yang kedua, ada masyarakat umum dan LSM berada di sekitarnya. Perhatikan garis putus-putus di antara mereka. Ini melambangkan hubungan informal, yang berarti meskipun tidak ada struktur organisasi formal yang mengikat, mereka disatukan oleh sentimen dan kepentingan yang sama. Mereka saling mendukung tanpa harus berada di bawah satu komando. Di sisi yang berlawanan, kita bisa melihat DPR RI dan pemerintah. Ada garis lurus biru yang menghubungkan mereka. Ini menunjukkan hubungan dekat dan koordinasi formal. Di dalam konteks kebijakan 2025, eksekutif dan legislatif terlihat sangat-sangat solid. Namun, jika diperhatikan dari garis zigzag era yang menghubungkan DPR dengan kotak merah kebijakan, ini tuh menunjukkan bahwa DPR adalah sasaran utama kemarahan publik. Adanya benturan langsung antara fungsi representasi DPR dan tuntutan rakyat. Dan aktor yang paling menarik di sini adalah polisi. Posisinya tuh berada di tengah bawah dengan garis putus-putus ke semua arah. Ini menunjukkan polisi berperan sebagai jembatan sekaligus peredam konflik. Lalu dilihat di bagian paling bawah di sini ada TNI, digambarkan dengan simbol setengah lingkaran. Ini adalah kelompok luar yang terlibat. TNI ini terlibat langsung dalam pembuatan kebijakan atau demonstrasi harian. Namun, keberadaan mereka berfungsi sebagai cadangan kekuatan negara jika eskalasi mencapai titik kritis atau stabilitas nasional. Dan, dan dari meta konflik ini, kita bisa menyimpulkan
bahwa demo DPR 2025 adalah bentuk kebuntuan dari komunikasi politik. Garis-garis zigzag merah yang mendominasi peta menunjukkan bahwa belum ada titik temu atau negosiasi yang berhasil sampai saat ini. Selama kebijakan tersebut tetap dipaksakan tanpa melibatkan aktor-aktor di sisi kiri peta, maka konflik ini akan tetap bersifat destruktif. Pemetaan ini membantu kita memahami bahwa solusi konflik bukan hanya soal membubarkan massa, tapi soal memperbaiki garis hubungan antara rakyat dan wakilnya parlemen. Saya, Michael Natana Putra Paulinus dari kelas 11 Sosial 3, mengucapkan terima kasih telah menonton analisis ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.